PRTLTB BRIN, yaitu BRIN Envirotalk ke-48 yang bertema biosensor dan material ramah lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan. Seperti kita ketahui, isu lingkungan selalu menjadi topik hangat, baik secara nasional maupun global. Dan di era modern ini, inovasi material dan teknologi sensor menjadi alternatif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran air secara real time dan memanfaatkan material cerdas untuk mengatasinya akan dibahas pada webinar ini. Pada kesempatan kali ini, eh, kita telah mengundang pembicara dari Pusat Riset Elektronika BRIN, Bapak Dr. Gilang Gumilar, serta Bapak Ardi Ardiansyah dari PRTLTB BRIN. Sebelum memulai acara, ada baiknya saya sampaikan dahulu susunan acara hari ini. Acara akan dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih Bapak Dr. Aryo Beta Mansulvero. Kemudian akan dilanjutkan dengan paparan materi pertama dari Bapak Dr. Gilang Gumilar dan dilanjutkan paparan kedua oleh Bapak Ardi Ardiansyah. Setiap sesi pemaparan akan diberikan waktu selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab masing-masing 15 menit. Setelah sesi tanya jawab yang kedua akan dilanjut dengan sesi foto bersama serta penutupan. Baik, untuk memulai acara, kami persilakan kepada Bapak Dr. Aryo Beta Mansilvero untuk membuka dan memberikan sepatah kata. Pada Bapak Dr. Aryo, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Reda. Suara saya terdengar ya? Dengar, Pak? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam lingkungan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu eh, Ketua KR, Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih. Kemudian Bapak Ibu Sivitas PRT LTB. Kemudian semua audiens yang hadir di BET kali ini, baik yang mengikuti di Zoom ataupun di kanal YouTube kita. Kemudian saya hormati Bapak Dr. Gilang Gumilar, MT dari Pusat Riset Elektronika BRIN. Kemudian Bapak Ardi Ardiansyah, SFAM MFSC dari PRT LTB. Kemudian moderator kita Ibu Fitrianida. Kemudian Bapak Ibu peserta yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita bisa kembali bertemu dalam forum BET ini. Kali ini yang ke-48 dengan tema biosensor dan material ramah lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan. Di mana topik ini merupakan topik yang sangat aktual dan penuh prospek menurut saya, apalagi di era digital dan industri modern seperti saat ini. Nah, di mana kemampuan kita untuk mendeteksi pencemaran secara real time, serta pemanfaatan material cerdas, ya seperti halnya hidroksiapatit mungkin, yang memberi peluang besar bagi kita untuk menghadirkan solusi yang lebih cepat, tepat, serta ramah lingkungan. Nah, saya yakin kedua narasumber kita akan memberikan wawasan yang sangat berharga buat kita semua, baik dari sisi teknologi sensor berbasis IoT maupun dari inovasi material yang ramah lingkungan. Nah, semua ini akan memperkuat peran riset kita dalam menjawab tantangan kualitas lingkungan ke depannya tentang keberlanjutan. Kemudian, sebelum kita resmi memulai, izinkan saya menyelipkan pantun sebagai penyemangat. Air jernih mengalir ke muara, di tepi danau tumbuh pepohonan. Dengan riset yang terus kita kembangkan, lingkungan lestari jadi kenyataan. Nah, dengan penuh semangat, saya nyatakan BRIN Envirotalk 48 resmi dibuka. Selamat berdiskusi nanti Bapak Ibu, semoga bisa membawa manfaat yang besar dan menginspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Aryo. Selanjutnya, mari kita mulai sharing session pertama. Di sini telah ada Bapak Dr. Gilang Gumilar. Selamat pagi, Bapak Dr. Gilang. Selamat pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sudah siap ya, Bapak? Ya, Bapak mangga. Dr. Gilang akan memberikan paparan dengan tema pengembangan biosensor surface plasmon resonance berbasis serat optik dan IoT untuk deteksi bakteri dalam pemantauan kualitas air. Sebelum dimulai, saya bacakan dulu biodata dari Pak Dr. Gilang Gumilar, MTI. Beliau adalah peneliti ahli media di Pusat Riset Elektronika BRIN dan beliau telah menempuh pendidikan S1-nya di Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2012, kemudian magister di Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung selesai di tahun 2016, kemudian meraih gelar dokter di Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung pada 2021. Kepakaran beliau adalah bioelektronika dan biosensing, betul Bapak? Dan telah banyak eh, apa, mengalami pengalaman riset di bidang biosensor, diagnostik, dan material. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak paparan Bapak Dr. Gilang Gumilar. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bapak. Oke. Saya izin share. Sudah terlihat, Bapak Ibu semuanya? Iya, sudah. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya gitu di acara Brain Envirotalk ini gitu. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dulu dan berkolaborasi gitu ya untuk riset atau di pengembangan-pengembangan perwarupa berikutnya gitu. Nah, saya coba share gitu mengenai penelitian kami di Pusat Riset Elektronika tentang pengembangan biosensor surface plasmon resonance berbasis serat optik dan IoT untuk deteksi bakteri gitu, dalam pemantauan kualitas air gitu. Jadi ini adalah outlines yang akan kita diskusikan, akan saya share gitu mengenai point of care diagnostic, kemudian SPR, material innovation-nya, kemudian from lab to portable POC, future direction, conclusion, dan mungkin ada acknowledgement. Nah, mungkin sebelum ke bakteri untuk lingkungan gitu ya, saya akan coba untuk sharing mengenai bakteri-bakteri lainnya gitu, ya, terutama yang berbahaya juga bagi kesehatan dan mungkin kita harus aware saat ini di Indonesia karena Indonesia itu sekarang berdasarkan data WHO adalah negara paling besar pengidap tuberkulosis. Ini saya ambil data dari tahun 2023, sekarang tuh bahkan sudah ada di peringkat satu penderita terbesar ya, TBC gitu untuk Indonesia. Nah, kalau dilihat dari data ini, Indonesia ini adalah negara satu-satunya yang mengalami peningkatan tuberkulosis. Indonesia dan ini Amerika ya, Amerika mengalami peningkatan. Nah, bahkan kita kalah gitu ya dengan India dan Cina gitu. Padahal kan kita tahu kalau banyak di sosial media bukan maksud merendahkan orang India kan ya kita tahu di sosial media kotor gitu ya makanannya seperti apa tapi ternyata mereka TB-nya malah menurun gitu bahkan sampai antara 6 sampai 20% begitu di sini. Itu sangat-sangat apa ya ironi gitu untuk kita Indonesia gitu. Dan kemudian eh, sebetulnya sumber penyakit dari apa ya yang bisa mengidap
kita, menyerang manusia itu sangat banyak sekali gitu. Ada yang dari virus, ada yang dari parasit, kemudian bakteria tentu saja, dan tentu saja ada yang dari jamur juga gitu ya. Nah, virus-virus ini sebetulnya bisa dari manapun source-nya, medianya gitu ya. Ada yang dari air, dari lingkungan, ada yang dari udara gitu ya, ada yang bahkan dari sesama manusianya, dan ada juga yang dari hewan. Itu tersebar banyak gitu. Cuma bagaimana cara untuk mendeteksi mereka gitu agar kita lebih aware gitu ya, bahwa sumber-sumber dari penyakit ini ada gitu di sekitar kita gitu. Nah, ini akan kita selesaikan gitu, istilahnya kita deteksi untuk minimal untuk screening dan monitoring itu menggunakan teknologi diagnostik gitu ya. Nah, yang saya akan tekankan, bukan tekankan ya, saya akan coba share di sini adalah mengenai optical biosensor. Kenapa optical biosensor gitu ya? Sebetulnya saya tertarik ke optical biosensor itu karena dia itu murah sebetulnya, lebih murah, kemudian dari segi pengembangan itu kita bisa mengembangkan yang paling sederhana sampai ke yang paling advance gitu ya. Nah, kita bisa mungkin Bapak Ibu juga sudah eh, tahu ya, kertas lakmus gitu seperti itu kan sebetulnya dari optical, dari warna. Kita cuma bisa ngelihat pergeseran warnanya atau perubahan warna itu udah eh, udah kita anggap sebagai biosensor gitu yang bisa kita lihat gitu efeknya. Nah, optical biosensor sendiri itu yang dikenal saat ini itu ada fluorescence, kemudian ada SPR, ada SERS, ada LSPR, dan ada colorimetry. Nah, kebetulan gitu saya itu mendalami di SPR dan colorimetric sebenarnya. Dan colorimetric itu saya juga sebetulnya memanfaatkan dari material plasmoniknya. Jadi enggak pure dari bahan-bahan lain gitu ya. Tapi material plasmonik. Nah, kenapa harus optical biosensor? Ya, pertama tadi low cost gitu ya, untuk pengembangannya. Kemudian bisa diminiaturisasi gitu ya, lebih portable, kemudian mudah digunakan, kemudian tidak perlu ada pemrosesan sampel lagi, kemudian responnya itu bisa langsung gitu. Bahkan kita bisa tadi dilihat dengan mata telanjang begitu. Nah, untuk media dari biosensor ini sebetulnya itu nanti targetnya ada yang dari darah, ada yang dari swab di hidung, ada yang dari urin, bahkan kita bisa dari air laut, kemudian dari air sungai pun bisa. Bahkan beberapa kali saya coba menggunakan sampel air dari toilet gitu. Nah, nanti gitu ya, bagaimana cara untuk membuat sensor ini seperti ini gitu ya. Nanti kita akan coba bahas gitu, terutama mengenai SPR. Nah, di sini trennya untuk SPR, maaf, untuk optical biosensor itu adalah menggunakan teknologi IoT, gitu ya. IoT dan berbasis smartphone sebetulnya. Untuk apa sebetulnya? Kenapa harus dengan smartphone dan IoT? Itu untuk mempermudah kita mapping di mana daerah yang terjangkit atau terindikasi ada bakteri atau penyakit-penyakit tersebut begitu. Nah, nanti harapannya menggunakan IoT tersebut, pembuat kebijakan itu langsung tahu gitu, apa yang harus dilakukan secara langsung. Jadi tidak perlu ada koordinasi atau birokrasi yang lebih panjang lagi. Jadi langsung bisa dilihat sebarannya. Nah, kemudian jika kita bandingkan antara SERS, SPR, colorimetric, fluorescent, dan fiber optik, ini ada kelebihan dan kekurangannya untuk masing-masing eh, jenis optical biosensor ini, gitu ya. Cuma akhirnya gitu yang saya pelajari, semuanya itu malah nanti semakin mendukung ya. Gabungan dari SPR dengan SERS itu teknologinya juga bagus, bahkan bisa saling apa ya, bisa saling menghilangkan kekurangannya satu sama lain, mengurangi kekurangan satu sama lain dari teknologi tersebut begitu. Nah, mungkin saya langsung saja ke SPR gitu ya. Nah, sebetulnya Surface Plasmon Resonance atau SPR ini apa sih gitu ya? Sebetulnya SPR ini hanya
merupakan fenomena fisika gitu sebetulnya, fenomena gelombang. Nah, yang terjadi akibat adanya material plasmonik yang ditembak oleh cahaya gitu. Nah, ketika material plasmonik ini kita tembak gitu menggunakan cahaya, dia akan terjadi osilasi gelombang elektron di sini. Nah, tapi gelombangnya itu hanya ada sementara. Kalau kita dilihat di sini, dia amplitudonya naik, kemudian dia akan meluruh begitu. Dan hanya sepersekian detik. Nah, gelombang elektromagnetik ini yang akan kita manfaatkan untuk mengaktuasi perubahan yang ada di antara interface itu ya atau antar muka material plasmonik dengan bahan dielektrik yang ada di atasnya gitu. Nah, karena di sini sangat terpengaruh oleh media gitu ya, terutama bahan dielektriknya atau fermitivitas. Nah, ini kita bisa manfaatkan gitu. Manfaatkannya bagaimana? Nah, ketika terjadi perubahan dielektrik yang ada di atasnya atau nanti berhubungan dengan indeks bias, itu kita nanti lihat perubahan sinyalnya. Nah, dalam dalam biosensor gitu ya, yang kita manfaatkan di sini di elektriknya itu nanti akan menggunakan bioreseptor gitu ya. Nah, bioreseptornya itu banyak, ada yang berbasis digomers, ada antibodi, kemudian ada membran, albumin, enzim, dan banyak gitu ya. Nah, cuma memang SPR ini memiliki kelemahan gitu ya. Pertama, dia sangat sulit untuk mendeteksi partikel di bawah 200 Dalton. Kemudian sering terjadi non-specific binding, kemudian terjadi juga chemical interface damping yang bisa mengurangi sensitivitasnya. Nah, ini tuh bisa kita bisa kita atasi dengan menggunakan ya tadi bioreseptor itu, terutama untuk mendeteksi molekul-molekul yang kecil gitu. Nah, termasuk non-specific binding itu pun ya kita akali gitu ya dengan menggunakan bioreseptornya. Karena itu pasti sudah sudah spesifik gitu ya antara target dengan eh, penangkapnya begitu. Nah, namun gitu ya biomolekul ini yaitu dapat mengakibatkan chemical interface damping gitu ya dalam SPR ini. Jadi nanti sensitivitasnya turun gitu di sana. Nah, bagaimana caranya nanti? Nah, caranya itu dengan menggunakan material-material pendukung gitu. Pendekatan kami itu menggunakan material pendukung gitu ya. Kalau kita lihat di sini struktur dari sensornya itu terdiri dari substrat, kemudian ada lapisan adesifnya, ada material plasmoniknya, kemudian ada interface layer. Nah, yang bisa kita modify gitu dalam elektronika itu adalah material antara SPR carrying layer dan adhesion promoting layernya begitu. Nah, jadi material-material apa nanti yang mendukung pertama untuk memperkuat eh, untuk memperkuat bioreseptor agar dia tetap bertahan gitu dalam kondisi ekstrim begitu. Kemudian dia itu juga harus mendukung atau mensupport ikatan yang ada di atasnya dan lain sebagainya gitu ya, terutama yang berhubungan dengan optical properties-nya. Kemudian material pertama mungkin yang akan kita bahas itu adalah menggunakan magnesium oxide emas nanopartikel untuk di sini pertama untuk tuberculosis detection dulu. Nah, ini merupakan kolaborasi antara ITB dan BRIN gitu. Nah, pertama kenapa menggunakan magnesium oxide gitu ya. Nah, magnesium oxide itu sendiri merupakan ya kita tahu itu material semikonduktor. Namun material ini ternyata ini penelitian yang cukup baru juga, mungkin baru 2-3 tahun ke belakang, ditemukan bahwa magnesium itu memiliki plasmonic properties yang sangat baik gitu. Bahkan dibandingkan dengan gold dan perak pun itu lebih baik magnesiumnya. Namun dia ada di panjang gelombang tertentu begitu. Nah, namun kekurangan dari magnesium ini
nanopartikel itu sangat-sangat mudah untuk teroksidasi. Jadi terpapar udara pun dia langsung teroksidasi membentuk MgO gitu ya. Dan ini sangat sulit gitu ya. Nah, awalnya kami sebetulnya akan coba untuk mensintesis Mg nanopartikelnya gitu ya. Namun untuk pembelian bahannya waktu itu kita dapat restriction gitu ya dari entah dari mana gitu katanya Mg target Mg itu karena nanti saya akan menggunakan metode evaporator atau sputtering itu tidak bisa masuk ke Indonesia gitu. Nah, ini agak agak sulit juga gitu ya. Nah, akhirnya oh ya udah kalau begitu kita coba menggunakan magnesium oksidnya aja. Selain dari mudah untuk disintesis ya bahannya pun bisa masuk begitu ke Indonesia untuk magnesium prekursornya begitu. Nah, kemudian MgO ini kenapa kita gunakan selain dari tadi magnesium yang memiliki sifat plasmonic properties yang bagus gitu ya. Ternyata ketika magnesium oxide diterapkan pada plasmonic biosensor, dia itu memiliki oksigen vakansis gitu ya, yang bisa menghambat tadi chemical interface damping. Nah, jadi sensitivitasnya tetap tinggi. Nah, selain itu, dia memiliki eh, situs aktif yang banyak sehingga untuk menempelkan bioreseptor itu akan lebih mudah gitu dan akan lebih tertata, lebih rapih di sana. Ya. Nah, kemudian ini kita sintesis magnesium oxide ini dengan metode sol gel. Sebetulnya sangat sederhana. Kita hanya menggunakan magnesium prekursor, kemudian kita atur pH-nya dan ini berbasis air semuanya begitu ya. Jadi aman juga gitu untuk lingkungan. Gitu. Nah, kita coba mainkan pH-nya di sini ada yang dari ini 11, ada yang 12 dan ada yang 13. Untuk gambar D ini 11, gambar E 12, gambar F 13 pH-nya. Nah, kita hanya memainkan pH-nya ternyata bentuknya pun sudah berubah yang tadinya dari bulk ini agglomerated kemudian agak terbentuk sheet dan yang berikutnya pada pH 13 atau MgO3 ini bentuknya lebih ke arah nano flower sheet gitu ya atau micro flower sheet gitu. Nah, kemudian kami cek dengan menggunakan XRD ini sudah sesuai dengan reference begitu. Kemudian kita lihat dari FTIR-nya ternyata di sana banyak terdapat gugus OH gitu ya. Nah, kenapa kita amati di sini gugus OH, kemudian gugus karboksil, maaf, gugus CO32-nya. Nah, ini adalah untuk situs aktif untuk menempelkan tadi bioreseptor gitu itu yang pentingnya begitu. Nah, kemudian kita coba ukur surface area-nya. Surface area-nya itu ternyata yang bentuknya microflower seed itu dia memiliki nilai yang lebih besar begitu. Ya walaupun sebetulnya tidak sebesar metal organic framework gitu ya, tapi ya ini bisa kita manfaatkan gitu, terutama tadi berdasarkan sifat plasmoniknya. Gitu. Nah kemudian kita melakukan sintesis gold nanoparticle juga dengan metode Turkevich. Nah ini bentuknya seperti ini dan rata-rata ukurannya itu sekitar 10 sampai 15 nanometer gitu ya dan homogenitasnya pun sudah cukup baik gitu, menurut kita. Kemudian kita lihat menggunakan UV vis bagaimana sifat absorbance-nya. Ternyata dia ada di puncak gelombang sekitar 524 gitu ya, nanometer. Dan ini setidaknya sudah menunjukkan adanya plasmonic properties di sana begitu. Tapi sebetulnya ada apa? Ada karakterisasi yang lebih bagus gitu ya. Jadi nanti ada UV vis dan satu lagi adalah energi loss spektroskopi. Sudah menunjukkan gimana Pak? Hah? Maaf, lanjut. Nah, tadi kita sudah dapat magnesium oksidnya, kemudian emas nanopartikelnya pun sudah, kemudian kita fabrikasi dengan menggunakan fiber optik. Nah, fiber optiknya itu kita menggunakan bahan PMMA gitu ya. Ini murah sekali PMMA ini. Karena ini PMMA ini biasa kita gunakan untuk fiber optik di lampu-lampu hias begitu ya.
Kalau nggak salah segulung itu cuma 200 sampai 300 ribu begitu, sangat murah begitu. Nah, fabrikasinya kita buka dulu claddingnya. Jadi lapisan luarnya kita buka dulu itu menggunakan cutter, kemudian kita amplas sampai terlihat core-nya. Kalau di sini yang warna abu core-nya, nanti kita imobilisasi setelah dibersihkan gitu ya, kita imobilisasi atau kita deposisi menggunakan MUA untuk penempelan gugus tiol. Nah, di atasnya baru kita deposisi emas nanopartikelnya, di atasnya lagi kita deposisi magnesium oxide. Nah, kemudian setelah itu karena asumsi kita di MGO ini sudah ada situs aktif gitu ya. Nah, kita langsung imobilisasi saja bioreseptornya. Nah, kalau di sini bioreseptornya itu adalah antibodi CEP10 ini untuk TBC begitu ya. Setelah itu kita blocking menggunakan BSA, kemudian untuk pengujiannya kita drop si EPI 10 antigen ini di atas biosensor yang sudah kita siapkan. Kemudian kita inkubasi dulu sekitar 3 sampai 10 menit gitu. Nah, setelah itu kita ukur dengan menggunakan spektrometer dan melihat bagaimana kurva absorbansinya gitu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita bandingkan antara yang tidak ada AU-nya dengan kemudian yang ada dengan AU. Kemudian kita bandingkan juga dengan tambahan magnesium oxide-nya. Nah, di sini terlihat respon yang paling baik adalah yang bentuknya micro flower sheet gitu ya. Nah, kenapa dia lebih baik? Ya, tadi dari surface area pun dia yang paling besar gitu. Kemudian eh, di sini dia bisa apa ya? Material plasmonic propertiesnya itu dia lebih mudah terakses gitu sebetulnya. core 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 untuk microflowers itu lebih mudah terakses maaf, sehingga bisa terjadi kopling antara plasmonik dari AU nanopartikel kemudian dari MGO-nya. Jadi nanti ada efek gabungan gitu plasmoniknya. Nah, kemudian kita coba menggunakan si EPI 10 dari 60 nanogram per mililiter sampai 500 nanogram per mililiter. Ini adalah shiftingnya dari yang berwarna merah sampai warna gold ini. Dia shifting ke arah kanan gitu ya. Dan kemudian kita analisis hasilnya menggunakan model absorpsi isotermik, menggunakan model Langmuir-Fearnley, Bror-Satolongo, Langmuir-Fearnley, kemudian Temkin. Kita coba model absorpsi tersebut dan yang paling pas itu adalah model Langmuir-Fearnley. Nah, dari model Langmuir-Fearnley yang kita peroleh gitu ya, nah kita gunakan bentuk linearnya dari model Langmuir-Fearnley, kemudian kita dapatkan kurva kalibrasi, kita peroleh R kuadratnya itu 0,99872 gitu. Nah, dari sini kemudian kita peroleh limit detection-nya itu sekitar 0,79 nanogram per mililiter. Nah, ini untuk target TB gitu ya. Sebetulnya nanti untuk bakteri lainnya kan kita hanya tinggal mengganti bioreseptornya saja gitu ya, tergantung target kita apa gitu. Namun yang kita buktikan di sini adalah platform yang kita buat gitu ya di sini, terutama biosensornya itu sudah terbukti secara konsep gitu ya. Proof of konsepnya sudah bisa kita buktikan gitu. Nah, berikutnya itu adalah kita mengembangkan portable POC-nya ini menggunakan smartphone gitu ya. Nah, kalau ini kita manfaatkan untuk pendeteksian bakteri di air ya, terutama di air laut gitu ya. Kenapa di air laut? Ya kalau kalau saya waktu itu mikirnya karena di laut itu ya semua sumber air gitu dari sungai, dari manapun itu semuanya bermuara ke laut begitu ya. Nah, artinya apa di sana? Berarti banyak sekali bakteri-bakteri di sana gitu yang mengalir ke laut gitu ya. Kemudian sampah dan bahkan ya bangkai bangkai gitu ada juga gitu yang ke arah laut gitu. Nah, akhirnya kami merasa perlu gitu untuk membuat suatu penelitian yang untuk
mendeteksi untuk memonitor kualitas air laut tersebut begitu. Nah, kami pun sebetulnya nanti tidak terbatas di air laut gitu. Nanti harapannya di air sungai, di pesisirnya seperti apa kita coba deteksi juga gitu ya. Nah, kemudian material yang kami gunakan adalah material yang tadi kita buktikan ya secara konsep ternyata bisa. Nah, nanti material tersebut digunakan pada platform POC ini, gitu ya, Point of Care. Nah, nanti kita kembangkan menggunakan handphone dan menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini nanti bisa terintegrasi dengan database yang ada, yang akan kami kembangkan juga berikutnya begitu. Nah, ini adalah kolaborasi antara BRIN, kemudian UNESA, ITB, dan Biostark. Gitu. Biostark ini perusahaan rintisan gitu ya, yang mengembangkan alat-alat kesehatan begitu. Nah, ini kita lihat kasus salmonella di Indonesia itu ternyata meningkat gitu ya, dan salah satunya mengakibatkan penyakit tipes ya. Nah, eh, di sini nanti kita akan coba peroleh sampel dari, kalau di sini sih sebenarnya dari manusia gambarnya, tapi nanti berikutnya kita akan peroleh dari air laut begitu. Nanti tinggal apa kita deteksi menggunakan biosensor dan menggunakan biorecognition dari bakteri salmonella itu. Kemudian kita lihat melalui transducer, kemudian kita amplify sinyalnya menggunakan prosesor. Nah, sinyalnya nanti di display seperti apa begitu. Nah, tapi dari skema ini gitu ya, kita coba kembangkan yang lebih sederhana. Gitu. Nah, artinya kita hanya lihat dari fenomena tadi plasmonik itu ketika terjadi perubahan indeks bias, itu kita akan coba deteksi dengan menggunakan kamera HP. Menggunakan kamera HP dan sumber cahayanya pun ini menggunakan kamera HP. Nah, SPR itu sebetulnya kebanyakan itu menggunakan laser warna merah ya di sekitar 650 nanometer panjang gelombangnya. Nah, tapi nanti, kita di sini gunakan kamera LED ya yang berwarna putih gitu. Nah, nanti kita modify dengan menggunakan filter di sini. Gitu ya di kameranya gitu. Nah, nanti kita lihat kenapa kami mengembangkan alat ini gitu ya. Yang pertama ya tadi sensitivitasnya sebenarnya tinggi dan tidak perlu labeling. Kemudian portable, efisien, biayanya ini rendah gitu ya. Bila dibandingkan dengan alat SPR yang besar gitu ya, yang bahkan yang portable itu pun kebetulan saya juga mengembangkan, itu biayanya itu sekitar untuk skala lab aja bisa sampai 200 juta begitu. Tapi kalau ini di bawah 20 juta kita udah bisa buat ini begitu. Yang mahalnya hanya di pengadaan handphonenya saja sebetulnya. Nah, ini adalah desain alat yang kita buat gitu ya. Nah, alatnya ini kita buat dulu casingnya ya untuk menyimpan HP dan beberapa lubang untuk jalur fiber optiknya. Gitu ini menggunakan SolidWorks, kemudian kita print menggunakan 3D printing dan rupa case-nya seperti ini. Nah, ini adalah sistem pengukurannya. Ini kebetulan sistem pengukurannya yang sistem deep atau dicelup. Awalnya kami inginnya seperti itu, gitu ya. Tapi karena sebetulnya penelitian ini masih berjalan dan dananya dari rumah program, ya, jadi ya memang bahan ini belum ada gitu. Jadi kita ganti dulu sistemnya. Nah, aplikasinya dulu itu menggunakan Android Studio sebetulnya. Dan ini nanti yang akan kita lihat adalah perubahan quenching-nya. Jadi perubahan sinyal yang dari respon SPR gitu. Nanti kita lihat panjang gelombangnya atau perubahan intensitas warnanya. Nanti kita coba konversi quenching-nya
Nah, setelah itu nanti kita dapat datanya seperti ini. Nah, nanti harapan di akhirnya itu ketika ketika kita menguji sampel, kita klik apa new image di sini pengukurannya, nanti muncul positif atau negatif gitu ya di akhir interface-nya begitu. Nah, ini adalah prototipenya. Tadi kalau sistemnya deep, karena tadi bahannya belum datang, jadi kita coba dengan sistem Kretschmann dulu, ya. Sistem Kretschmann ini seperti penelitian yang awal terhadap bakteri Salmonella ya. Maaf, bakteri tuberkulosis. Dan ini menggunakan bakteri Salmonella, begitu. Nah, ini kita coba pengukurannya hasilnya seperti ini. Nah, kebetulan salmonellanya ini adalah bakteri whole cell ya. Bakteri salmonellanya langsung, jadi tidak menggunakan antigen ya. Dan kita peroleh di sini, kita analisis dulu menggunakan tadi model absorpsi seperti biasa. Nah, dengan konsentrasinya itu dari 0, kemudian 10 pangkat 2, 10 pangkat 4, 10 pangkat 6, dan 10 pangkat 8. Itu ya, CFU per mililiter. Itu. Nah, kita analisis menggunakan model absorpsi, ternyata eh, pas gitu ya, atau fit dengan model Langmuir-Vearley gitu ya. Dengan R square-nya 0,97487. Nah, setelah itu kita kalibrasi menggunakan model linearnya, kita peroleh R square-nya 0,97581. Dan kita peroleh parameter absorpsinya, ini respon maksimalnya adalah 0,75999, kemudian ini nilai afinitasnya 0,99285, dan ini konstanta dari Langmuir-Vearley adalah 0,06812 gitu ya. Kalau dilihat dari data ini sebetulnya gitu ya, ini karena KLF ini menunjukkan kekuatan ikatan gitu ya. Nah, sebetulnya ikatannya ini masih terlalu lemah gitu untuk pengembangan biosensor ini gitu ya. Nah, ini masih kita optimasi nanti pengembangannya untuk purwarupanya. Jadi nanti kita akan modify lagi biosensornya. Nah, kemudian nilai N-nya itu sangat-sangat kecil, ini 0,08612. Ini menunjukkan bahwa pengikatannya itu tidak homogen begitu. Nah, kemudian kita lihat dari kalibrasi, kita peroleh persamaan garisnya seperti ini. Kemudian sensitivitasnya 0,0066608 RU per lon CFU, dan LOD-nya itu sekitar 39,7 CFU per mililiter. Gitu. Nah, kemudian kita cek selektivitasnya terhadap bakteri lainnya dengan konsentrasi yang sama, yaitu 10 pangkat 6 CFU per mililiter. Nah, kita lihat di sini perbedaannya hanya sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali gitu. Jadi ini Salmonella yang paling kiri, kemudian berikut bakteri selanjutnya sama gitu, responnya hampir sama gitu. Nah, sebetulnya pengujian selektivitas ini menunjukkan apa ya, mengkonfirmasi bahwa memang kondisi pada kurva yang di awal ini, kurva A, model absorpsinya, interaksi pengikatannya itu memang apa ya, memang terjadinya seperti itu gitu. Maksudnya tadi ikatan yang nggak terlalu kuat gitu ya, kemudian homogenitasnya sangat rendah begitu. Makanya di sini respon terhadap bakteri lain pun masih tinggi begitu. Maka nanti akan kita apa namanya, akan kita coba optimasi kembali begitu. Dan untuk pengembangan SPR biosensor ini di roadmap di lab kami gitu ya, itu ada dari tahun 2024 itu basic risetnya gitu ya. Kemudian 2025 ini kita sedang membangun SPR platformnya. Jadi selain kita membentuk tadi yang fiber SPR optik itu menggunakan smartphone, kita juga sedang membuat SPR portable gitu ya. Itu nanti menggunakan chip chip emas slide ukuran 2 kali 4 cm begitu. Dan itu pengembangannya lebih apa ya, high cost sebetulnya. Kemudian kita 2000 tahun depan kita coba mengintegrasi dan di aplikasinya itu, dan harapannya di 2027 ini bisa ke arah komersialisasi juga.
dengan beberapa partner kami, mitra kami gitu dalam industri. Nah, jadi kalau kesimpulannya tadi ada Global Health Challenge ya yang bersumber dari bakteri gitu, dari virus, kemudian ada yang dari parasit, dari jamur. Itu kita bisa identifikasi gitu ya menggunakan alat-alat diagnostik gitu ya. Yang salah satunya adalah SPR gitu. Nah, kemudian bagaimana potensi gitu untuk memonitor penyakit-penyakit tersebut gitu ya. Ini bisa kita gunakan bahkan dengan sumber-sumber yang low cost gitu. Sumber-sumber yang sangat-sangat murah begitu. Kemudian kita menggunakan material yang baik, kemudian desain yang betul gitu ya. Dan memanfaatkan konektivitas itu nanti akan lebih mendukung dalam akurasi deteksinya. Kemudian dalam yang lebih penting itu adalah penanganan penyakitnya agar lebih disegerakan begitu. Dan SPR ini karena memang belum dijadikan standar gitu ya oleh WHO sebagai alat diagnostik gitu ya. Jadi memang kalau ini bisa masuk ke industri, ini bisa menjadi game changer gitu ya untuk public health monitoring sebetulnya. Dan harapan kami nanti dari peneliti-peneliti industri dan pembuat kebijakan itu bisa berkolaborasi gitu dengan kami untuk mengembangkan platform-platform yang lain gitu ya. Jadi selain dari SPR banyak juga platform lain, ada yang elektrokimia, ada yang kolorimetrik, ada yang SERS, dan ada juga bio-bioelektronik yang lain gitu. Nah, ini adalah kelompok riset kami gitu ya. Research areanya dari biomedical imaging, kemudian instrumentasinya ke telemedicine, AI, kemudian assistive teknologi, wearable device-nya, kemudian biomimetik dan fungsional biomaterial, electrochemical biosensor, optical juga, kemudian ada lab on chip gitu ya. Dan ini adalah anggota kelompok riset kami gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan kami jika tertarik dengan research area yang ada di sini begitu. Dan kami home base kami di Bandung, namun ada juga yang di Serpong gitu. Jadi yang di Bandung itu ada 4 orang, ada Pak Robert, saya sendiri, Mbak Rini dan Mbak Wulan. Yang di Serpong itu ada Mas Marlin, Pak Samsul, kemudian Pak siapa yang namanya saya lupa, Pak Roni, kemudian Mbak Arki sama Mas Adit gitu ada di Serpong. Tuh. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Pusat Riset Elektronika, kemudian Biosensin dan Bioelectronic Research Group, ITB, UNESA, dan mitra kami Biostrak Analitika Inovasi begitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Gilang atas paparannya tadi. Eh, Sangat menarik ya. Apalagi tadi mungkin karena Bapaknya dari eh, pengalamannya banyak di bidang biosensor kesehatan, sebenarnya untuk deteksi bakteri sebagai pencemaran lingkungan juga sama ya prinsipnya. Eh, Baik, selanjutnya akan saya buka sesi diskusi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekilas BRIN atau yang dari luar BRIN. Silakan bertanya melalui kolom chat yang tersedia atau juga bisa dengan raise hand untuk bertanya langsung. Ya. Ya, kepada Prof. Tarzan, Prof, silakan bertanya kepada Dr. Gilang Gumilar.
Ya, terima kasih Bu. Ini saya mau bertanya kepada Pak Gilang ya. Penelitian ini sangat bisa didengar Bu ya. Siapa? Bisa. Ya, Halo, ya. dapat ya, terdengar Pak, jelas. Terima kasih. Pak Gilang Gumilar, ini penelitian yang sangat baik sekali saya kira dan masa depannya juga sangat bagus. Eh, karena begitu menariknya sehingga banyak sekali pertanyaan di benak kami ya. Ini Pak Gilang ini tadi mengatakan mau mendeteksi bakteri salmonella begitu di alam, di perairan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita itu bagaimana Bapak bisa menyatakan bahwa bakteri yang dideteksi itu adalah salmonella, bukan E. coli atau yang lain. Karena kalau di perairan umum, apakah itu di sungai atau di laut, seperti tadi disampaikan oleh Pak Gilang, semua jenis bakteri, jamur, dan yang lain-lain itu ada. Nah, bagaimana Bapak bisa membedakan itu? Karena pemakaiannya nanti kan mau memetakan di daerah Lampung itu terkontaminasi perairannya oleh bakteri salmonella. Sementara di kota yang lain di Sumatera, di Provinsi Lampung itu terkontaminasi oleh eh, Enterobacter ataupun E. coli dan sebagainya. Jadi bagaimana Bapak bisa membedakannya itu dengan eh, sensor ini? Karena tadi Bapak mau menyatakan bahwa ini adalah untuk mendeteksi bakteri yang menyebabkan penyakit ataupun misalkan jamur atau apa gitu. Mungkin bisa diberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih Pak Gilang. Baik, Prof. Eh, Langsung aja atau bagaimana, Bu? Ya, Bu langsung Fitri ya. dijawab aja Oh ya. Pak Gilang. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Tarzan. Jadi bagaimana cara kita menentukan bahwa itu bakteri salmonella atau bukan begitu ya, Pak? Kurang lebih. Yaitu kita tinggal hanya mengganti bioreseptornya, Pak. Jadi setiap bakteri, setiap parasite, kemudian virus itu dia memiliki bioreseptor spesifiknya sendiri begitu. Nah, kalau misalnya bakteri, biasanya yang kami gunakan itu adalah menggunakan antibodinya. Jadi kita gunakan antibodi dari salmonella, apa? Salmonella begitu. Nah, harapannya nanti karena sistemnya itu seperti kunci saja, Pak, gitu. Jadi kunci dan eh, lubang kuncinya begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi dia sudah otomatis akan menangkap bakteri tersebut secara spesifik begitu. Dan sebetulnya selain tadi antibodi, itu juga kita bisa menggunakan DNA gitu ya dan RNA-nya. Namun untuk menggunakan DNA nanti sampelnya harus kita lisis dulu gitu untuk menghasilkan DNA-nya. Dan sekarang kami juga ada kerjasama dengan ITB, itu kita menggunakan peptida bahkan. Nah, peptidanya itu nanti peptida yang spesifik juga gitu terhadap bakteri tersebut. Nah, jadi memang proses risetnya itu kalau kalau biosensor selain dari pengembangan materialnya, kemudian pengembangan transducernya, pengembangan platformnya, sebelumnya kita juga harus ada peneliti yang di bidang bioreseptornya ini gitu. Itu harus membuat bioreseptor yang spesifik terhadap bakteri tersebut gitu. Nah, contoh kasus saya dulu waktu waktu COVID-19 kebetulan saya masuk ke tim TFRIC yang dulu dibentuk oleh BPPT, itu sangat sulit sekali kita untuk mendeteksi
ya COVID gitu. Kenapa? Karena memang ini virus yang baru gitu. Nah, akhirnya mau tidak mau kita harus cepet prosesnya kita harus cepet dulu mendapat sequence dari DNA dari COVID-19-nya itu. Nah, setelah itu baru kita fabrikasi dulu calon-calon bioreseptornya gitu. Atau tadi untuk penangkap dari COVID tersebut begitu. Nah, setelah itu kita ekspresikan menggunakan E. coli, ada yang menggunakan kelinci, ada yang menggunakan tikus gitu. Nah, kita dapetin dulu bioreseptornya itu, kita peroleh dan itu pun belum tentu sempurna, jadi harus harus riset terus gitu sampai dia spesifik banget gitu terhadap targetnya. Nah, biasanya tadi kita kita hitung di sini kan ada adsorpsi ya menggunakan model Langmuir-Verley. Di sini memang KLF-nya ini, KLF itu sebetulnya dia yang berhubungan nanti sama afinitasnya. Nah, jadi karena di sini hanya sekitar 10 pangkat min 1 itu sangat-sangat rendah sekali pengikatannya. Nah, namun yang kuat itu biasanya di atas 10 pangkat min 7 gitu. Jadi 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 9 itu kuat gitu, makin negatif makin kuat. Nah, tapi di sini ada pengaruh tadi ketidak heterogenan dari materialnya sih, asumsi kami gitu ya. Jadi nanti kita akan optimasi kembali gitu, karena memang riset ini pun masih berjalan gitu di kami. Ya mungkin itu Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau belum memuaskan jawabannya. Bukan tidak memuaskan, itu menambah informasi ke kita semua ya. Oh Cuma iya, karena iya Pak. berpikir bagi kita ya, bahwa di lapangan itu sangat ini sekali, sangat semua itu bercampur gitu ya. Kalau Iya, apalagi iya, kalau diambil sampelnya itu ya, atau kita celupkan alatnya itu ke perairan, misalkan di iya. perairan suatu daerah tertentu gitu. Di sana itu kan sangat ini sekali, sangat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan ada di sana. Mm-mm. Sehingga Ya. apa saja yang menginterferensi hasilnya Mm. itu harus di harus dibuat filter di sedemikian rupa sehingga yang benar-benar terdeteksi itu adalah target kita itu sendiri. Dan kadang-kadang di suatu daerah tertentu itu, perairan tertentu itu bukan hanya satu bakteri yang seperti itu tadi, salmonella yang spesifikasinya seperti ini, antigennya seperti ini, tapi ada juga bakteri yang lain nanti yang sangat mirip dengan itu. Ya, itu yang membuat ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar ke depannya, terutama dengan itu reseptor itu tadi ya. Oke, terima kasih Ya, banyak Pak Gilang. ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Eh, ya ada yang mau disampaikan lagi, Pak Gilang? Oh, mungkin Silakan. sedikit Pak, sedikit Bu. Memang selain tadi dari pengembangan bioreseptornya gitu ya, mau tidak mau kami juga harus membuat prosedur gitu. Prosedur nanti SOP untuk bagaimana cara menggunakan teknologi ini begitu Pak. Nah, itu ya betul tadi bisa dengan filterisasi sampel gitu ya. Atau bisa kita juga memainkan massa dari bakterinya berapa secara spesifik gitu. Itu pengalaman kami juga sudah seperti itu. Dan ada juga dengan hanya proses pembilasan gitu. Ya tadi walaupun banyak bakteri lain di sana gitu, asumsi kita gitu ya, ketika bioreseptornya sudah sangat-sangat spesifik, mungkin energi bebasnya itu lebih dari minus 13 kilokalori, itu sudah sangat-sangat kuat gitu ya. Nah, ketika menempel kita bilas, ya harapan kami bakteri yang tidak kuat berikatan dengan bioreseptor itu akan terlepas gitu. Nah, karena bioreseptornya itu tadi memiliki energi yang sudah sangat kuat gitu terhadap targetnya, dia tidak akan lepas gitu. Jadi nanti yang akan tersisa adalah yang bakteri yang targetnya saja. Nah, itu nanti yang kita ukur gitu. Begitu, Pak. Mungkin Oke, itu saja Bu Fitri ya. Ya. oke, good job. Terima kasih, Pak. Baik. Eh, ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan nih dari Pak Nurfianto Giar Pangidul.
izin bertanya kepada Pak Gilang dan Pak Ardi, nanti mungkinnya Pak Ardi, bagaimana biosensor dan material yang dikembangkan dapat mendeteksi dan menganalisis cemaran antibiotik dan sebagai salah satu cara mencegah AMR di lingkungan perairan, utamanya mendukung One Health. Ya. AMR itu apa ya, Bu? Maaf, Ya. kalau boleh ini. Antimikrobial resistance apa ya? Mungkin. Oh iya, oh iya, baik. Jadi masalah Nah, resistensi mikroba ini kan memang ya menjadi ya, masalah baik. yang cukup susah dihandle. Ya, jadi sebetulnya seperti ini Pak, yang biasa saya lakukan gitu ya. Terlepas dari targetnya apapun begitu, itu sebetulnya nanti kita hanya tinggal mengganti bioreseptornya saja atau menggunakan ya reseptor spesifik terhadap target yang akan kita deteksi gitu. Nah, artinya apa? Yang penting secara penelitian dasar dulu, basic basic platformnya itu harus sudah baik dulu gitu. Kalau materialnya tadi proses pencarian material yang paling baiknya itu sudah final lah gitu. Nanti berikutnya kita hanya tinggal mengganti tadi bioreseptornya. Kita mendeteksi antibiotik gitu ya. Kita tinggal mencari kira-kira apa reseptor dari antibiotik tersebut gitu. Nah, kalau tidak salah di kita pun eh, Parobet kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu. Dia sudah coba menginisiasi riset tentang pendeteksian limbah, sebetulnya limbah dari pabrik ya. Saya lupa apakah itu ibuprofen atau antibiotik itu yang coba akan kita deteksi. Cuma memang platformnya itu bukan optical, tapi itu menggunakan elektrokimia gitu. Nah, kalau elektrokimia, kalau memang di sini dia reaktif antibiotik atau apa atau tadi ibuprofen reaktif terhadap chemical tertentu atau terhadap bioreseptor tertentu. Nah, nanti itu sebetulnya kita akan cukup mudah gitu untuk mendeteksinya gitu. Dan tadi betul bioreseptor, saya kembali lagi ke bioreseptor dan reseptornya karena memang ini yang menjadi kuncinya gitu untuk masalah spesifitas gitu ya. Dan antibiotik ini ya bisa juga Pak gitu ya untuk kita deteksi sebetulnya gitu. Dan material yang cocoknya itu tergantung dari jenis transducernya gitu. Maksudnya dari jenis tekniknya gitu. Nah, kalau SPR kita utamakan yang material plasmonik yang bagus. Kalau elektrokimia dia yang apa ada efek katalisnya begitu. Kemudian fluorescence itu yang ada efek fluoresensinya. Seperti itu. Jadi tergantung dari jenis platformnya gitu, Pak, materialnya. Namun biasanya kalau alat-alat yang sudah standar itu tuh sudah ada material-material yang sudah apa ya digunakan secara komersial gitu alat tersebut. Kalau SPR biasanya emas gitu, kalau elektrokimia itu karbon atau emas juga ada, karbon emas atau titanium. Kalau fluorescence juga ada, kalau kolorimetrik juga biasanya emas dan perak gitu dan lain sebagainya gitu, Pak. Oke. Mungkin terima kasih. Ya, iya, baik. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Vina Saraswati. Eh, izin bertanya, Mas Gilang, bagaimana cara mengurangi efek sampel matriks pada analisis dengan menggunakan SPR? Sampel matriks itu apa ya, Bu? Mungkin saya takut salah ini. Bisa di ini dulu. Sebentar nanti saya tanyakan. Detailnya gitu. Atau mungkin ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Oh, boleh. Dari Pak Adi katanya ini dari Pak Adi, Mas Gilang bioreseptornya itu produksi sendiri atau beli secara komersil, mengingat ini menjadi salah satu bahan baku penting. Ya.
Eh, jadi begini Pak Adi, untuk bioreseptornya ini ada yang kami buat sendiri gitu ya, ada yang kami beli begitu. Ada juga yang kita minta, jadi kita bikin sekuensnya biasa menggunakan molecular docking secara in silico dulu, nanti kita minta produksikan ke perusahaan gitu. Ada yang seperti itu skemanya. Jadi sebetulnya tergantung pendanaannya begitu. Jadi ada memang yang fokus di bio-nya gitu, ada yang fokus di materialnya, kemudian ada fokus yang di purwarupanya gitu. Nah, jadi kebanyakan yaitu tergantung keterbaruannya sih Pak gitu. Dan yang ini pun yang peptida ini kita kembangkan, kita bikin dulu apa ya namanya? Kita simulasikan dulu sekuensinya seperti apa, kemudian ukurannya bagaimana, kita simulasikan interaksinya. Kalau sudah baik secara in silico, karena di kami tidak ada fasilitasnya gitu ya di Bandung terutama tidak ada di KST sama Dikun maksudnya ya akhirnya mau nggak mau kita pesan gitu ya ke perusahaan biomolekul untuk membuatkan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sudah jadi begitu ya. Jadi tergantung Pak gitu. Dan semuanya sebetulnya ya bisa dimanfaatkan. Ya, ya baik. Ke pertanyaan yang tadi, maksudnya ini katanya sampel sampelnya itu kan dari ada yang dari body fluid atau dari perairan. Hmm. Nah, maksudnya itu bagaimana cara mengurangi efek-efek senyawa yang ada di larutan tersebut gitu. Biasanya kan suka menjadi motor atau pengganggu untuk Ya, ya, deteksi gitu. ya. Eh, Kalau kami gitu ya, pengalaman kami itu biasanya tergantung dari source-nya. Maksudnya kalau maaf dari darah gitu ya, kita biasanya lisis dulu. Kita sampai dapat serumnya gitu. Jadi bukan dari whole blood gitu. Itu yang pertama. Ada juga dengan teknik filterisasi gitu. Tadi filterisasinya itu misalnya bakterinya itu ukuran berapa begitu ya. Kita menggunakan filter dengan mesh ukuran diameter tertentu begitu. Hmm. Ya. Hmm. Nah, kemudian ada juga eh, yang menggunakan teknik centrifuge. Nah, ini pun sih apa ya berdasarkan berat dari bakterinya. Misalnya ketika kita sentrifuge kan bakteri yang kita akan peroleh misalnya lebih berat, ya berarti yang atasnya supernatannya kita buang begitu. Yang diambil tuh yang paling bawah gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya bakterinya asumsi kita lebih ringan dari pengotor-pengotor, kemungkinan pengotor yang ada di sana gitu. Ya kita ambil yang atasnya begitu, Bu. Begitu, Bu, gitu. Nah, tapi gitu untuk SPR yang lain gitu ya, terutama yang model chip model chip bukan yang fiber optik. Sebetulnya kan ini dijalankan pengukurannya itu, proses running gitu. Jadi sampel dialirkan ke atas chip sensor. Nah, kemudian setelah itu ada proses namanya disosiasi. Nah, disosiasi ini adalah proses pelepasan biomolekul atau pengotor yang tidak kuat di sana. Jadi dia akan terpisah. Nah, sinyal yang terukur itu nanti adalah hanya Benda sosial. dari yang memiliki ikatan kuat begitu Bu. Untuk DSPR. Dan Kalau misalkan sebetulnya oh gimana Bu? bisa scraping, ya scraping aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, aku butuh ini sama Gimana Bu Mariska? Eh, oh bukan ya. Oh ya. Jadi Noise seperti tadi. itu. Oh ya, maaf. Ya, jadi seperti itu tergantung tadi jenis biofluidnya gitu ya. Fluidnya. Kalau di sungai gitu yang tadi sebetulnya kalau saya tuh kenapa cukup pede dengan SPR dengan tinggal dicelupkan saja ya. Karena tadi jadi kalau misalnya si bioreseptornya sudah kuat gitu ya terhadap targetnya itu bahkan dibilas biasa pun dengan menggunakan air biasa itu sudah hilang gitu pengotor-pengotornya begitu.
Yang tersisa hanya bioreseptor dan targetnya begitu. Karena sudah spesifik. Dan kalau di yang lain pun ya, saya belum banyak di elektrokimia gitu ya. Tapi di elektrokimia pun, apalagi yang sistemnya enzimatik begitu ya, dia itu sudah pasti positif yang akan bereaksi dengan enzim tersebut. Tidak mungkin terhadap target yang lain. Tapi memang tadi betul kata Pak Tarzan, banyak tuh bakteri yang mirip-mirip begitu, betul. Nah, tapi kan ada hal yang membedakan sebetulnya dari DNA. Oh ya, secara DNA pun berbeda gitu. Itu kita bahkan bisa menggunakan bioreseptor berbasis DNA gitu atau RNA. Namanya aptamer gitu, aptamer base. Dan sepengalaman saya di pengembangan bioreseptor juga, itu mungkin sekitar 70-80% dari yang dikembangkan itu cukup kuat begitu, dan sisanya pengotornya itu, kalau kami sebagai orang instrumen akhirnya mengakalinya dengan kita harus tahu backgroundnya dulu, background data dari fluidik itu seperti apa. Nah, nanti kita coba masukkan target kontrol, entah itu bakteri atau virus, ke dalam apa, fluida yang apa ya, yang realnya nanti seperti apa polanya. Nah, nanti kita menggunakan proses abstraksi aja gitu, sinyal yang ada targetnya dengan sinyal yang tidak ada targetnya. Jadi memang kita harus ada larutan kontrol terlebih dahulu gitu, menanggulangi itu. Iya, iya. Baik, Selain dari proses baik, tadi baik. ya. Mm-mm. Baik, karena waktu juga yang sudah habis, tes tanjap. Ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab oleh Pak Gilang dengan singkat saja ya, karena eh, apa, ini sepertinya dapat jawab dengan singkat. Biosensor ini sangat bergantung kepada robustness dari komponen biologis atau bioreseptor. Untuk kajian biosensor ini umumnya berapa lama bioreseptor dapat digunakan? Dan apakah sifatnya disposal atau masih dapat dipakai berulang kali? Terima kasih. Ya. Silakan dijawab. Kalau untuk bioreseptor ini jadi ada yang bisa digunakan berulang kali gitu ya, ada yang disposal. Jadi tergantung dari target target penyakitnya sih, kalau kalau saya gitu. Kalau misalnya target-target penyakitnya itu bakal mahal gitu, mahal untuk prosesnya, mau tidak mau kita harus mengembangkan yang reuse gitu, reuse. Nah, Hmm. kemudian berapa lama dia awetnya gitu ya. Ini tergantung dari produsen sebetulnya gitu. Kalau kalau saya sih biasanya menanyakan dulu ke produsen, ini kuat berapa lama gitu ya. Nah, yang sampai sekarang itu ada yang dari 2 sampai 6 bulan begitu. Tapi itu harus dalam misalnya disimpan di suhu -20 derajat gitu, atau apa. Nah, nanti proses apa ya? Proses ke arah hilirisasinya gitu. Mau tidak mau kita harus harus riset bagaimana cara packagingnya juga begitu, Pak. Begitu. Iya, Nah, iya, kemudian iya. betul Terima ini kasih. Baik. bergantung pada Sudah. robustness. Ya, robustness. Jadi komponen biologis ini kadang dia terdegradasi begitu ya. Terdegradasi secara dari waktu ke waktu, kemudian pengaruh lingkungan itu sangat-sangat sangat-sangat terpengaruh gitu. Jadi ya kita harus melakukan riset riset awal gitu, riset lagi gitu itu untuk ke arah industrialisasinya gitu. Jadi ini karena kita main dulu di basic risetnya, secara secara proof of conceptnya sudah terus sudah kita buktikan. Nah, berikutnya tugas kita adalah riset masalah komersialisasi itu dengan industri. Memang ini pun dengan mitra kami sedang sedang kami bahas nih, gimana cara menguatkan antibodinya begitu, prosesnya seperti apa. Nah, apa lagi ya? Oke, nah apakah disposal Hmm. atau bisa berulang kali? Tadi tergantung. Kalau untuk yang ini gitu, yang kami kembangkan ini, kita inginnya disposal. Jadi satu kali pakai buang, satu kali pakai buang. Tapi kalau misalnya ada mau kita pakai lagi, artinya kita hanya tinggal melepas target dari bioreseptornya begitu. Nah, ini ada teknik namanya
cocktail method sebetulnya kalau dalam SPR. Jadi itu nanti yang kita gunakan adalah chemical-chemical apa saja yang bisa melepaskan target dari bioreseptornya. Dan biasanya tiap bioreseptor dan tiap target itu dia punya sifat sendiri gitu. Maksudnya dia punya keinginan sendiri kira-kira larutan seperti apa yang bisa melepaskan mereka begitu. Jadi tidak perlu kita rendam misalnya ke Piranha Solution enggak gitu. Jadi ada tekniknya kembali begitu. Dan itu sebetulnya dan menarik untuk diteliti juga ya untuk cocktail metode ini gitu. Bisa jadi satu penelitian tersendiri. Baik, sebenarnya ini Ya, ada mungkin itu. Oh pertanyaan ya, lagi. Mungkin ini Pak Gilang setelah ini ada acara lagi atau masih bisa ikut sampai akhir acara? enggak Bu, aman. Paling ini aja acara Aman ya? absen tab pulang. Ya baik. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Iqbal. Bagaimana cara kerja dari lab hingga membentuk portable POC? Apakah ada sensor sebagai acuan utama? Eh, Bekerja dari lab gitu maksudnya Bu? Gimana? Maaf, belum menangkap. Ya mungkin Yang cara mana ya? kerja di labnya bagaimana? Atau kalau misalnya terlalu Oh ya, apa namanya spesifik bisa ya, dijawab di message mengingat waktu juga yang sudah apa namanya habis. ya. Begitu ya Mungkin Pak Gilang ya? singkat saja Bu. Ya, ya saya sudah Oh lihat. ya, silakan. Cara kerja di labnya sebetulnya ya kami biasa diskusi dulu gitu ya. Di satu KR kira-kira kita akan melakukan apa begitu. Nah, setelah itu kita lihat platform apa yang secara sederhana sebetulnya akan bisa kita buat gitu. Karena kan kita tahu ada efisiensi, kemudian memang dananya juga tidak banyak, mau nggak mau kita harus ke arah yang lebih portable dan low cost gitu. Nah, setelah kita dapat tema secara keseluruhan, ya kita harus cari reference dulu gitu. Kita kita cari dulu referensinya, pengennya bentuknya seperti apa, baru kita modify dan memang harus dibedakan dengan yang lain gitu. Karena ya itu novelty-nya yang kita cari juga di sana gitu. Nah, setelah itu baru kita hire mahasiswa gitu ya. Bantu kita lah untuk mengerjakan ini. Mungkin di semua pusat riset pun sama begitu untuk itu. Dan mau tidak mau kita pun harus ada gold standar untuk menguji apakah fenomena yang dihasilkan oleh Purwarupa kita itu sudah kurat gitu ya, atau sudah valid atau belum begitu. Itu saja mungkin eh, Pak Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Gilang. Eh, kita beralih ke sesi sesi kedua. Eh, Paparan materi kedua oleh Bapak Ardiansyah Spam MFC. Bapak Ardi akan memberikan paparan dengan tema tadi eh, lupa, saya lupa dengan tema apa. Eh, Baik, sebelumnya saya bacakan biodata dari Pak Ardi dulu. Pak Ardi Ardiansyah, sarjana farmasi, Master Fishery Science, adalah peneliti ahli media Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi di Universitas Padjadjaran Bandung 2010. Kemudian menyelesaikan magisternya di Fishery Science Pukyong National University Busan, Korea Selatan 2018. Kepakaran beliau adalah pengembangan material sintetik untuk sensor lingkungan secara elektrokimia. Nah,
Untuk Pak Ardi, apakah sudah siap? Terdengar suaranya? Halo, Pak Ardi. Halo? Halo? Terdengar ya suara? Kedengeran? Kedengeran Iya. tidak? Iya. Baik, Pak Baik, Ardi. izin share screen. Kepada Pak Ardi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Pak Gilang yang sudah menjelaskan tentang biosensor secara detail ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Adapun untuk tema Brain Envirotalk siang kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hidroksiapatit untuk aplikasi lingkungan. Mudah-mudahan dari presentasi saya hari ini Bapak Ibu sekalian bisa dapat bekal sedikit tentang hidroksiapatit. Jadi ada 3 key utama yang mudah-mudahan bisa Bapak dan Ibu dapatkan dari presentasi saya. 3 pertanyaan yang mungkin ada di benak Bapak Ibu sekalian, yaitu why, what, dan benefit. Itu menjadi 3 poin penting yang secara tidak langsung saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir presentasi mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan Bapak Ibu sekalian tentang hidroksiapatit. Baik, hidroksiapatit sendiri adalah kalsium fosfat yang mirip dengan tulang atau gigi, dan karena hidroksiapatit itu merupakan kalsium fosfat, di mana kalsium itu merupakan salah satu unsur yang melimpah. Kemudian dari sisi logam juga, kalsium merupakan urutan ketiga dari kalsium yang melimpah di bumi. Jadi penyusun utama hidroksiapatit adalah kalsium fosfat. Lanjut, berikut adalah hasil penelusuran saya yang saya dapatkan di salah satu paper yang mengupas tentang bagaimana key milestone dari hidroksiapatit research ya. Dari sini penelitiannya sudah dimulai sudah lama sekali ya Bapak Ibu sekalian, dari 1810. Kemudian dari 1810 sampai 2020 bisa dilihat di sini kebanyakan riset hidroksiapatit lebih fokus pada penggunanya sebagai material untuk tulang, biasanya untuk pengganti tulang yang rusak atau gigi. Dan pada tahun 2020 sampai sekarang sudah mulai shifting ke arah penggunaan yang lebih luas. Seperti di sini adsorben, kemudian dan biomaterial yang aplikasinya dapat digunakan lebih luas. Dan di sini saya tampilkan di slide tentang bibliometric analysis. Di sini dapat dilihat untuk bubble yang paling besar ya, di sini bubble coating. Di sini coating lebih diarahkan kepada metallic implant ya. Jadi kenapa digunakan untuk implan? Di sini hidroksiapatit mempunyai keunggulan yang terutama, yaitu biocompatibility-nya, karena memiliki komposisi mirip tulang.
Jadi biocompatibility-nya dan osteointegrasinya tinggi. Selain itu, hidroksiapatit digunakan juga untuk meningkatkan anti korosi pada implan. Selain untuk bidang coating di sini pada bibliometrik juga terlihat jelas bagaimana arah riset hidroksiapatit sebagai biomaterial ya di sini sebagai nanopartikel, kemudian ada yang meneliti tentang kajian antibakterinya yang mungkin nanti saya akan jelaskan sedikit tentang kemampuan antibakterinya, kemudian tentang bagaimana penggunaannya di lingkungan itu sendiri. Lanjut, dari mana sih sumber hidroksiapatit yang dengan unsur utama adalah kalsium dan fosfat dapat dilihat di gambar ini. Kebanyakan dari sini sumber hidroksiapatit adalah bio waste ya, di mana diantaranya tulang dari mamalia, kemudian tulang dari hasil perikanan, kemudian kulit telur, dan sumber-sumber lain yang memiliki kandungan kalsium ya, terutama ditemukannya banyak dalam bentuk kalsium karbonat. Itu yang menjadi dasar prekursor dalam pembuatan hidroksiapatit. Kemudian seperti yang tadi mungkin sedikit disinggung sama Bapak Gilang ya, salah satu sintesis untuk mensintesis material, kalau misalnya untuk magnesium oksida menggunakan sintesis proses Sol-Gel ya. Di sini untuk hidroksiapatit itu sendiri terdapat beberapa cara sintesis dari mulai Sol-Gel bisa, kemudian wet precipitation, kemudian pendekatan-pendekatan yang lain yang memiliki keuntungan di mana keuntungannya lebih mengarah kepada hasil hidroksiapatit yang diinginkan, baik berupa homogenitasnya, kemudian porositasnya, maupun bentuk dari kristalnya yang nanti akan terbentuk di sini. Bentuk kristal merupakan suatu hal yang menarik ya pada hidroksiapatit, seperti yang contoh nyatanya tadi yang Pak Gilang sebutkan, bentuk latis ternyata sangat mempengaruhi dari afinitas dari material yang dihasilkan. Nah, di sini untuk mencapai sintesis hidroksiapatit terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. Di antaranya adalah jenis prekursor, kemudian pH, temperatur, kemudian waktu reaksi, metode yang digunakan, aditif, dan solvent. Pada gambar di slide, bagaimana sebagai contoh menunjukkan bagaimana perubahan pH, di sini terlihat pH 4, 6, dan 9 dapat mempengaruhi hasil dari bentuk morfologi dari kristal yang dihasilkan. Dan untuk sintesis hidroksiapatit itu sendiri membutuhkan optimasi dalam proses pembuatannya karena hidroksiapatit sendiri itu memiliki proporsi kalsium dan fosfat 1,67 ya. Jadi apabila sintesisnya tidak optimal dapat menghasilkan kalau saya bilangnya prehidroksiapatit ya. Di sini misalnya kalsium pirofosfat atau CPP atau trikalsium fosfat itu merupakan material yang penyusun utamanya kalsium dan fosfat, tetapi bukan dikategorikan sebagai hidroksiapatit karena
perbandingannya belum mencapai perbandingan yang diinginkan, yaitu 1,67. Kemudian berikut gambar yang menjelaskan bagaimana struktur kristal dari hidroksiapatit sendiri, dari size-nya yang dihasilkan, kemudian dipengaruhi dengan berbagai macam proses yang digunakan, kemudian bentuk, serta bagaimana kita bisa melihat bentuk dari kristal hidroksiapatit dari mulai irregular hingga flower, kemudian dumbbell dan sebagainya. Nah, untuk manfaat dari hidroksiapatit dalam aplikasi lingkungan, terdapat dua aktivitas utama dari hidroksiapatit. Yang pertama adalah sebagai fotokatalis, sifat sebagai fotokatalisis, kemudian untuk environmental remediation. Jadi hidroksiapatit ini dengan struktur utama kalsium dan fosfat mempunyai kemampuan setelah terpapar oleh UV radiation gitu akan menghasilkan reaktif oksigen species, di mana akan menghasilkan hidroksil radikal dan oksida radikal yang dapat membantu untuk menghancurkan kontaminan. Sebagai contoh methylene blue, kemudian gugus organik yang lain ya. Di sini secara umum kategori polutan yang dihasilkan oleh aktivitas industri biasanya berbentuk organik dan heavy metal. Dan kemudian selanjutnya untuk penerapan dalam environmental remediation, diantaranya adalah untuk menangkap polutan heavy metal, kemudian dapat digunakan juga dalam aplikasinya untuk purification dari udara dan air. Berikut adalah tabel dari bagaimana salah satu sifat hidroksiapatit selain sebagai fotokatalisis, di sini juga sifat utama dari hidroksiapatit adalah sebagai adsorben senyawa-senyawa kimia. Di sini dicontohkan logam berat dengan mekanisme utama pertukaran ion, kemudian surface complexation, dan dissolution dan precipitation. Nah, di sini salah satu contoh aplikasi dari hidroksiapatit yang saya temukan di salah satu paper. Di sini dia mencoba untuk mengkombinasikan hidroksiapatit untuk dirubah menjadi filter paper. Kemudian dia menambahkan resin untuk meningkatkan wet mechanical strength-nya. Di sini jadi biasanya hidroksiapatit dalam bentuk filter paper gitu apabila tercelup ke dalam air, biasanya kekuatan dari mechanical strength-nya akan berkurang. Jadi dia mudah untuk tidak terlalu kuat. Nah, di sini dalam salah satu paper dia menggabungkan hidroksiapatit dengan menambahkan wet mechanical strength dengan menambahkan polimer sehingga kekuatan dari kualitas papernya akan meningkat. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa dengan meningkatnya kekuatan paper yang dihasilkan, dia dapat menahan water flux dan retentionnya. Kemudian dari kemampuan dari hidroksiapatit itu sendiri dapat digunakan untuk melakukan proses adsorpsi pada timbal dan tembaga.
Ini salah satu sederhana dari salah satu contoh riset sederhana yang pernah kami lakukan. Sebenarnya hampir mirip dengan yang paper tadi. Cuman di sini saya menggunakan selulosa dengan berbasis dari nata de coco. Jadi hidroksiapatit sederhananya ditambahkan nata de coco, kemudian kita lakukan pengujian untuk bakteri ya. Di sini digunakan bakterinya E. coli. Kemudian untuk hidroksiapatit yang saya gunakan sendiri, ini salah satu sumbernya berasal dari biowaste dari cangkang kerang darah ya. Jadi selama penelitian yang saya lakukan, biasanya saya telah mencoba berbagai macam biowaste yang dapat digunakan sebagai sumber dari kalsium karbonat, diantaranya telur, kemudian kerang darah, kemudian bekicot yang biasa sering ditemukan. Untuk kerang darah dan bekicot biasanya mempunyai kandungan kalsium karbonatnya di bawah 80% atau 90% maksimal. Dan telur, untuk telur sendiri kandungan kalsium karbonatnya cukup tinggi ya, hampir di atas 90%, 95 bahkan. Dan untuk cangkang telur juga saya pernah melakukan sintesis hidroksiapatit yang berasal dari cangkang telur. Nah, dari gambar di sini sebenarnya saya mencontoh paper lain yang dia mencoba menggabungkan hidroksiapatit dengan kain katun, kemudian dilewatkan bakteri untuk melihat bagaimana aktivitas dan kemampuan untuk menahan dari bakterinya. Untuk kasus filter paper ini, kemampuan dia menangkap bakterinya lebih ditekankan kepada fisika, karena hidroksiapatit sendiri memiliki pori-pori yang kecil di mana dapat menghambat bakteri untuk melewati poros dari hidroksiapatit. Jadi di sini mekanisme of action-nya lebih ke arah bagaimana bakteri yang biasanya ukuran tertentu dia dapat tertahan oleh porositas dari hidroksiapatit. Selain itu sebenarnya saya juga mencoba dari filter paper ini untuk melewatkan cemaran logam, tapi saya tidak tampilkan di sini. Hampir sama seperti riset yang sebelumnya. Di sini filter paper yang mengandung hidroksiapatit ini sendiri memiliki kemampuan untuk mengurangi kandungan dari logam berat yang diujikan. Kemudian berikut penelitian selanjutnya mengenai hidroksiapatit. Di sini hidroksiapatit yang saya sintesis hidroksiapatit dari hasil sintesis, bukan dari hasil biowaste. Jadi di sini saya menggunakan kalsium oksida yang ada di lab, kemudian direaksikan dengan ortofosfat yang disintesis secara buatan. Akan tetapi di sini saya menambahkan hasil dari rumput laut. Jadi rumput laut sendiri merupakan salah satu adsorben alami logam berat. Jadi rumput laut sendiri memiliki sifat adsorben yang baik. Kemudian hidroksiapatit pun memiliki sifat adsorben yang baik. Nah, di sini saya mencoba mengkombinasikan bagaimana dari kekuatan adsorben yang dihasilkan
setelah saya menggabungkan hidroksiapatit dan rumput laut. Dari diagram di sini, salah satu key point utama yang saya soroti di sini, saya membandingkan bagaimana efek dari adsorpsi tembaga sebagai contoh dalam penelitian kali ini. Kemudian saya membandingkan bagaimana kekuatan dari adsorpsi dari hidroksiapatit, kemudian rumput laut itu sendiri, kemudian hidroksiapatit dan rumput laut yang dikombinasikan. Dari hasil yang kami dapatkan, ya kebetulan ini belum dipublish ya, jadi masih dalam bentuk draft paper. Poin penting yang menarik di sini adalah bagaimana kemampuan absorben dari material gabungan hidroksiapatit dan seaweed setelah digabungkan ternyata memiliki kestabilan dari pH yang diujikan, di mana dapat dilihat dari sini dari pH 2 sampai pH 8 memiliki persen removal yang hampir mirip dibandingkan dengan komponen dari masing-masing. Itu salah satu key point utama yang dari penelitian ini. Kemudian karena sifatnya sebagai adsorben yang baik terhadap logam, hal itulah yang melatar belakangi penelitian selanjutnya. Jadi setelah jadi adsorben untuk dijadikan sensor. Nah, untuk hidroksiapatit sendiri, dia memiliki kemampuan sebagai sensor, bisa langsung digunakan dan juga bisa dijadikan untuk sebagai transducer dalam penggunaannya dalam biosensor. Jadi bisa digunakan untuk aplikasinya dalam biosensor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, biosensor tuh penamaannya dan klasifikasinya cukup banyak ya. Jadi bisa berdasarkan dari bioreseptornya, kemudian dari transducernya, kemudian detection systemnya seperti yang dijelaskan sebelumnya menggunakan detection SRP dan DSRP ya. Di sini untuk penelitian saya yang kali ini saya menggunakan dan memposisikan hidroksiapatit sebagai chemical sensor. Jadi hidroksiapatit yang saya gabungkan dengan elektroda, di sini kebetulan elektroda yang digunakan adalah platina, langsung digunakan untuk pengujian konsentrasi kadar tembaga. Jadi posisinya di sini belum sebagai biosensor. Untuk digunakan sebagai biosensor biasanya dapat ditambahkan dengan biochemical substance lain untuk menangkap analit yang diinginkan. Jadi itulah salah satu keuntungan dari hidroksiapatit, jadi bisa langsung digunakan, kemudian dapat dikombinasikan dengan komponen lain untuk mendeteksi analit yang lainnya. Nah, jadi sebelum mengakhiri presentasi saya kali ini, sekilas adalah rangkuman dari presentasi saya kali ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi disebutkan di awal, yaitu why, what, dan benefit. Jadi hidroksiapatit merupakan kalsium fosfat base, bisa ditemukan dari berbagai sumber, kemudian mempunyai rasio kalsium dan fosfat 1,67. Kemudian sebagaimana tadi dijelaskan, terdapat beberapa teknik untuk mensintesis hidroksiapatit, kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi sifat dari hidroksiapatit yang dilakukan, di mana hidroksiapatit sendiri itu memiliki mekanisme utama yaitu fotokatalisis.
setelah adanya direaksikan dengan UV light, di mana dapat membentuk elektron dan lubang yang dapat digunakan untuk mendegradasi dari polutan. Kemudian salah satu prinsip utamanya adalah yang lain adalah sebagai adsorben, di mana terdapat mekanisme action berupa ion exchange, kemudian surface complexation dan dissolution and precipitation. Dan dalam presentasi kali ini salah satu contoh aplikasinya adalah hidroksiapatit dalam bentuk filter paper, kemudian adsorben di sini dalam bentuk serbuk biasa, kemudian dalam bentuk sensor ya. Di sini saya mencontohkan bagaimana penggunaan hidroksiapatit setelah ditempelkan pada elektroda dengan berbasis logam ya, di mana di sini saya menggunakan logam platina yang ditambahkan hidroksiapatit dapat mengikat logam cemaran. Di sini saya contohkan logam cemaran Cu atau tembaga dan menghasilkan sinyal sebagai output dari sensor yang dihasilkan. Hidroksiapatit sendiri sebenarnya bukan biosensor, tetapi merupakan biomaterial yang dapat dimodifikasi atau dikombinasikan dengan material lain untuk penggunaan sebagai biosensor. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan kita dari awal, kenapa hidroksiapatit dan apa hidroksiapatit dan bagaimana manfaat hidroksiapatit terutama untuk aplikasi lingkungan. Sekian. Baik, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik Pak Ardi. Hidroksiapatit untuk aplikasi lingkungan ya. Kemudian selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa raise hand. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, saya kembali ke tadi pertanyaan Bapak yang pertama ya, yang dari Prof. Nurfianto Giar Pangidung. Tadi dia tanya kepada Pak Gilang dan Pak Ardi mengenai bagaimana biosensor dan material yang dikembangkan dapat mendeteksi dan menganalisis cemaran antibiotik, tentang deteksi cemaran antibiotik dan sebagai salah satu pencegahan antimicrobial resistance di lingkungan perairan. Baik, untuk pertanyaan tersebut, untuk resistensi antibiotik ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal setelah dijadikan bioreseptor, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana selektivitas dari biosensor yang dihasilkan. Untuk mendapatkan selektivitas tersebut biasanya lebih diarahkan kepada bagaimana kandungan dari senyawa target dengan senyawa target yang ingin dideteksi, kemudian bagaimana senyawa target tersebut dapat berikatan dengan bioreseptor yang
kita buat. Jadi biasanya untuk bioreseptor ini setelah kita mendapatkan target, setelah kita mengetahui target dari analit yang kita ingin ukur, hal selanjutnya adalah bagaimana cara melihat selektivitas, kemudian dari robustness itu sendiri. Dan untuk antibiotik itu sendiri karena sifatnya resisten, jadi biasanya untuk antibiotik ya tergantung senyawa atau kandungan senyawa spesifik apa yang bisa diikat dengan bioreseptor yang kita gunakan, yang kita buat maksudnya. Kalau untuk pertanyaan mencegah antibiotik AMR-nya, ya tadi mencegah AMR-nya ya untuk pertanyaan bisa diulangi, Mbak? Ya, jadi bagaimana caranya untuk mencegah antimicrobial resistance gitu, mengurangi efek antimicrobial resistance gitu, untuk mencegah dari Kalau bakteri. misalnya antibiotik mikrobial resisten, jadi biasanya beberapa seperti tadi Pak Gilang sebutkan ya, sebagai contoh TBC itu kan biasanya untuk mendeteksi secara umum, kadang-kadang dalam rentang waktu tertentu tidak bisa terdeteksi lagi karena TBC-nya sudah termutasi. Biasanya kasusnya seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut biasanya kita kejar-kejaran dengan mutasi dari bakteri yang terjadi. Jadi biasanya biosensornya lebih diarahkan ke bagaimana kita melihat dari tagline DNA dari bakteri yang termutasi. Jadi sama seperti mikrobial yang lainnya, terutama mikrobial yang sering termutasi. Jadi biasanya bioreseptornya lebih diarahkan kepada satuan terkecilnya seperti DNA atau RNA-nya. Jadi biasanya dia kejarnya ke arah situ sih kalau misalnya untuk bioreseptor. Jadi kita ngejarnya lebih ke arah bukan hanya bakteri yang secara umum, tapi bagaimana mutasi yang dihasilkan dapat mengubah struktur DNA dari bakteri yang baru. Biasanya emang untuk bakteri yang termutasi seperti TBC, ya itu pertanyaan selanjutnya bagaimana kita mengetahui pola dari mutasi yang dia lakukan, seperti itu. Jadi tidak seperti bakteri yang lain bisa deteksi secara umum, ini lebih ke arah tingkat molekularnya yang lebih spesifik, itu yang biasanya dikejar dalam penentuan biosensor yang cocok, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Vina Saraswati. Apakah hidroksiapatit yang dibuat bisa dikombinasikan dengan molecularly imprinted polymer atau ion imprinting polymer untuk deteksi selektif polutan? Untuk pertanyaan itu sebenarnya hidroksiapatit jadi sangat memungkinkan untuk dikombinasikan dengan material lainnya, misalnya tosan ataupun logam oksida, misalnya dengan MgO yang tadi, kemudian misalnya dengan zinc oksida, sebenarnya sangat bisa untuk dikombinasikan
dengan pendekatan molecular imprinting polymer. Jadi pada dasarnya molecular imprinted polymer ini kita semacam membuat cetakan. Jadi kayak membuat hidroksiapatit dikombinasikan dengan material yang lain. Kita membuat lubang-lubang untuk sebagai tempat bagaimana logam ataupun analit ataupun polutan yang ingin kita deteksi. Jadi ini sangat dimungkinkan. Dengan keuntungan dengan adanya lubang tersebut biasanya analit yang terjerat akan lebih spesifik. Jadi kemungkinan untuk dikombinasikan dengan senyawa lain dan molecular imprinted polymer sangat besar potensinya. Sehingga polutan yang dideteksi lebih spesifik. Seperti yang tadi saya paparkan di slide sebelumnya, di sana saya cuma menggunakan hidroksiapatit saja gitu. Belum hidroksiapatit saja dengan dikombinasikan dengan rumput laut. Jadi hidroksiapatit itu sendiri mempunyai unsur kalsium dan fosfat, di mana dengan ada penambahan rumput laut biasanya memiliki gugus karboksil dan gugus sulfida. Hal itu akan menambah kemampuan dari hidroksiapatit dan kombinasinya dalam menangkap analit lain yang lebih spesifik. Apalagi dikombinasikan dengan molecular imprinted polymer. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ardi. Kemudian apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bisa lewat kolom chat ataupun juga dengan raise hand ya. Ya. Baik, bila tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita tutup saja sesi diskusi dan tanya jawab ini. Terima kasih kepada Pak Ardi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memaparkan materi di webinar BT kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita ke sesi selanjutnya, yaitu foto bersama. Silakan kepada Bapak Ibu untuk dibuka kameranya untuk dilakukan foto bersama. Ya. 1, ini di 2, 3. Ya. Pertama, kemudian halaman kedua. Ya. Dan halaman ketiga. Baik, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, demikian acara webinar dan sharing session Brain Envirotalk ke-48 hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan atas kehadiran Bapak Ibu serta perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Brain Envirotalk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilang. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Bu Nida. Ya, makasih Pak Gilang, Mas Ardi, Pak Chandra.